Jumpa di Rai Soccer TV. Saya Yesayas Octavianus. Saya masih berbicara atau mengangkat isu tentang tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Ada 3 faktor utama yang ikut mendorong terjadinya tragedi tersebut. 1. Kelayakan. 2. Kerjasama atau koordinasi antara Panpel dan pihak security, dalam hal ini polisi. Dan 3. Supporter atau pendukung fanatik Arema Malang yang dikenal dengan Aremania. Berbicara tentang kelayakan, ada beberapa hal yang sebetulnya harus disiapkan betul sebelum kompetisi berlangsung. Pertama, kelayakan daripada infrastruktur atau stadion itu sendiri. Kedua, jam tayang untuk pertandingan Liga 1. Nah, ini menjadi masalah yang sangat urgen dan serius kalau diabaikan. Kita pernah punya Badan Olahraga Profesional atau BOPI. Badan Olahraga Profesional Indonesia. Namun badan tersebut telah dihapus atau ditiadakan oleh pemerintah dalam beberapa tahun yang lalu. Tugas dan fungsi Badan Olahraga Profesional Indonesia ini adalah memverifikasi semua pertandingan profesional, tidak saja di sepak bola, tetapi juga di tinju, basket, voli yang sudah memakai sistem pembinaan profesional. Nah, BOPI ini pada tahun 2015 kurang lebih pernah memverifikasi pertandingan Liga 1 PSSI, dan pada saat itu BOPI menemukan ada beberapa kejanggalan dan kekurangan dari 2 klub yang sangat terkenal di Jawa Timur, yaitu Arema Malang dan Persebaya Surabaya. Kedua klub ini terbukti masih memiliki kepengurusan ganda, sehingga oleh BOPI diputuskan keduanya tidak layak untuk tampil di kompetisi. Dan saat itu PSSI kemudian terlibat melaporkan kondisi ini seperti diintervensi oleh pemerintah, sehingga FIFA sendiri kemudian mengeluarkan statement untuk membekukan Indonesia karena adanya laporan dari PSSI kepada FIFA tentang intervensinya pemerintah terhadap sepak bola. Kembali pada status atau tupoksi BOPI, sepertinya BOPI telah melakukan kerja dan tugasnya dengan baik, memverifikasi stadion, klub, pemain. Namun ternyata PSSI sendiri tidak bisa bekerja sama dengan BOPI, sehingga kondisi sepak bola ini ternyata kembali pada titik yang tidak jelas dalam penyelenggaraannya. Tentang kelayakan jam tayang, pada pertandingan kemarin polisi sendiri sudah mengingatkan panitia pelaksana maupun operator kompetisi, yaitu PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, bahwa sebaiknya pertandingan dimajukan pada pukul 15.30 petang. Namun permintaan polisi tidak diakomodir baik oleh PT Liga maupun Panpel, sehingga terjadi tragedi yang naas tersebut. Kemudian tentang keterlibatan broadcast atau televisi, dalam hal ini MTEK yang terlibat untuk menentukan jam tayang ini. Saya pikir MTEK mungkin tidak terlalu kencang atau terlalu keras untuk mementingkan profit, tetapi juga harus sedikit berpihak kepada sepak bola. Karena jam tayang pertandingan pada waktu malam itu sangat tidak memungkinkan secara budaya dan sosial di negara kita ini. Dan mungkin MTEK harus menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan operator untuk meninjau kembali jam tayang tersebut, kembalikan pada pertandingan di petang hari. Kemudian tentang faktor kedua, antara Panpel dan pihak kepolisian bekerja sama untuk sebuah pertandingan. Kita tahu bahwa pada pertandingan tersebut dan yang menimbulkan korban jiwa berguguran sampai 174 jiwa, salah satunya penyebab adalah gas air mata. Dalam setiap kompetisi Liga 1, dan ini sudah sering terjadi, polisi terlibat bekerja sama dengan Panpel.
Mereka sama-sama sudah mengerti tupoksi dan protap dan SOP-nya masing-masing. Dan biasanya dalam sebuah pertemuan teknik atau technical meeting, General Koordinator sudah mengingatkan kepada security agar jangan memasukkan gas air mata atau senjata tajam atau benda tajam ke dalam stadion. Itu karena tertera dan itu merupakan perintah dari statuta FIFA. Namun entah mengapa pada kejadian di Kanjuruhan hari itu, polisi harus masuk ke ring 1 dengan menyemprotkan gas air mata. Saya kira ini pelanggaran yang sangat mendasar dari protap sepak bolanya, bukan dari segi keamanan security kepolisian. Dan ini sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Ketiga, tentang supporter Aremania. Saya kira supporter Aremania adalah salah satu kelompok supporter yang terbaik ketika sepak bola profesional diadakan. Mereka pernah mendapat penghargaan dari PSSI sebagai supporter yang sangat sopan, sangat respect, dan sangat fair play. Tapi entah mengapa, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam internal Arema FC pada hari itu sehingga begitu ganasnya, begitu garangnya supporter Aremania. Walaupun mereka sendiri yang menonton tim mereka tanpa supporter atau pendukung Persebaya, namun yang terjadi mereka begitu fanatik sampai melupakan sportivitas yang selama ini mereka pegang teguh dalam mendukung tim kesayangannya. Bahkan juga kalau kita menengok ke belakang dalam pertandingan di kandang sendiri beberapa tahun lalu, supporter Aremania selalu memberikan aplaus yang baik kepada tim yang mengalahkan tim kesayangan mereka di kandang sendiri. Tapi biarlah kejadian malam itu menjadi pelajaran bagi kita semua, lebih khusus kepada supporter Aremania, agar lebih baik lagi ke depan nantinya. Yang terakhir yang mungkin perlu saya angkat juga pada kesempatan ini adalah tentang tim pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Tim ini terbentuk, saya kira saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi pemerintah dan khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi sehingga terbentuk dengan cepat tim investigasi pencari fakta ini. Namun saya sendiri meragukan tim ini akan mengeluarkan sebuah keputusan yang memang kita semua harapkan, terutama ada sosok atau ada kelompok atau institusi yang harus bertanggung jawab. Sampai saat ini tidak ada seorang pun. Dan saya kira lini terdepan yang harus bertanggung jawab adalah Ketua Umum PSSI atau Ketua PSSI dan Menteri Pemuda Olahraga yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Dua institusi ini atau dua figur ini yang harus tampil ke depan. Jangan sampai menghindar dari tanggung jawab mereka. Karena apapun, Ketua PSSI dan Menpora sangat berperan juga dalam olahraga khususnya sepak bola sampai saat ini. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.